Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Lia Sofuria, SPDI, mahasiswa PPG Transformasi Phase 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250317147. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Kalinyamatan pada kelas 8D dengan tema Husnudon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Mari sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Guru absen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Lukni. Ya. Ini saja. Ya. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, silakan buku tulis dan buku paket pennya dikeluarkan. Kalau sudah, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Yaitu kita ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Kita harus fokus. Silakan anak-anak berdiri semua. Sekarang kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Guru punya satu motivasi, ya, dibaca bersama. Belajar memang melelahkan, tapi kebetulan jauh lebih menyakitkan. Jadi kalian sebagai siswa wajib belajar. Wajib, walaupun lelah, tapi lelahmu itu tidak akan dibayar dengan kesakitan. Kalau kamu bodoh, kamu menyakitkan. Tapi kalau kamu pintar, maka yang kamu dapatkan tidak hanya sebuah kepintaran, tapi keberuntungan. Dalam hidup itu memang harus belajar. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada materi pendidikan agama Islam. Dengan judul apa ini anak-anak? Husnudon. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita ulas dulu. Kita kemarin membahas tentang toleransi. Toleransi itu sangat penting dan sangat baik dalam kehidupan bersosial. Apalagi kita yang namanya makhluk sosial harus saling menghargai. Ini adalah ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan sebelum ke materi. Di sini yang pertama, pernahkah kalian merasa kecewa pada keadaan? Pernah.
dilihat dari karakter wajahnya saja. Ini kayaknya judes. Berarti dia orang judes. Belum tentu. Makanya penting sekali yang namanya mengenal orang. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak Sayang. kenal maka tak Sayang. Setelah melihat video tersebut, di sini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, dengan pembelajaran model based learning, di sisi siswa diharapkan mampu memahami konsep husnuzon. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengaitkan pembelajaran husnuzon dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan kalian setelah memahami makna husnuzon sesuai dengan dalilnya, kalian akan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya di sini adalah pengertian husnuzon. Ya. Yang kedua, dalil perintah husnuzon. Yang ketiga, cara membiasakan hidup husnuzon. Jadi kalau kamu mau hidupnya tentram, damai, tidak ada masalah, tidak punya penyakit hati, itu harus memiliki sifat husnuzon. Lanjut pengertiannya. Yuk, silakan ya dibaca. Pengertian husnuzon apa? Berbaik sangka juga disebut husnuzon. Oke, berbaik sangka disebut husnuzon. Ya. Yang kedua, Berasal dari bahasa Arab husnul yang memiliki semangat yang berarti prasangka. husnuzon itu berasal dari dua kata, husnu dan abon. Husnu artinya baik, abon artinya prasangka. Dalam bahasa Indonesia sering kalian mendengar yang namanya berpikir positif. Ya betul, berpikir positif. Terus selanjutnya dari kata ini sudah dapat dirangkai ya, artinya adalah berprasangka baik. Lawan katanya husnuzon apa? Berarti kalau lawan kata berarti artinya juga berbeda. Lawannya baik apa? Berarti berpikiran buruk. Pengertian husnuzon secara istilah ya, yaitu sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Jadi melihatnya dengan positif, tidak dengan posisi negatif. Kalau dengan negatif berarti apa namanya? Berpikir buruk. Jelas di sini bahwa setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnuzon dalam menghadapi sesuatu yang datang kepadanya. Jadi dalam setiap kondisi apapun harus selalu berpikir baik, berpikir positif atau bersifat husnuzon. Husnuzon tidak hanya kepada teman saja, ada kepada Allah. Ya, kalau kamu sedang dalam keadaan yang kurang enak, apakah kamu marah-marah dengan Allah? Tidak, harus husnuzon kepada Allah. Pasti setiap masalah yang kamu hadapi ada hikmahnya. Lanjut, dalilnya yang mengatakan tentang husnuzon yaitu Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran
Ya dulu, stop dulu, ulang lagi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'afihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, terima kasih. Lanjut, ini adalah artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Setiap orang itu pasti memiliki prasangka, khususnya prasangka buruk itu tidak boleh. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi jelas ya, dosa. Dosa tidak boleh dilakukan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mempuji sebagian yang lain. Tidak boleh gibah. Itu gibah ya. Ya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jelas di sini, jauhilah. Berarti fi'il amal itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Menggunjing itu dosa. Ibaratnya kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Mau gak makan bangkai? Enak makan dagingnya, daging ayam kok ya. Lanjut. Dari sini ada yang tanyakan untuk dari laporannya? Lanjut ya. Hadis tentang anjuran husnudon, yaitu yang pertama ada dari At-Tirmidzi. Di sini sudah diterangkan bahwa hadis ini adalah sahih, berarti sudah jelas bisa menjadi pedoman. Sesungguhnya Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku menurut kehendak. Jelas di sini, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu menyukai prasangka baik. Ya, kalau kamu berprasangka buruk sama orang, ya itu yang kamu rasakan. Makanya apa? Berprasangka baik. Kalau kamu berprasangka baik, itu akan menguatkan iman dan menjadikan hatimu bersih. Lanjut, hadis tentang anjuran yang kedua, yaitu dari Ahmad dan Ibnu Hibban. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai pada saudaramu, maka carilah 7 alasan untuk membelanya. Ini kira semua ojo mbok lagi salahe. Ya, ojo digoleki salahe. Harus mencari yang baik. Jika kalian tidak mendapatkannya, katakan mungkin dia punya alasan yang tidak aku ketahui. Nek arti alasannya ya bilang saja, tidak tahu alasannya. Mungkin ada sebab lain itu. Berarti kita harus mengkonkretkan husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya hadis tentang larangan suudon. Yang pertama dari Bukhari Muslim, ya, yaitu jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang dusta. Ya. Ucapan yang dusta, belum tentu prasangkamu itu adalah kebenaran. Jadi kalau kamu ingin mengetahui kebenarannya, harus mencari faktanya terlebih dahulu. Oke. Sekarang cara membiasakan hidup husnudon. Ya, yang pertama, apa ini? Belajar berpikir positif. Ya, harus berpikir positif, ojo negatif. Dan kalau kamu berpikir negatif, ya kamu sesuai yang kamu pikir. Jawabannya itu sulit, susah. Kalau kamu berpikir positif, kamu menjalaninya menjadi
kondusif dan tenang. Yang kedua, Coba diskusi atau komunikasi. oke, di saat kamu merasakan sesuatu yang kurang nyaman, diskusikan, komunikasikan supaya apa? Supaya kamu ketemu fakta yang benar. Ya. Yang ketiga, Hargai kebaikan sekecil apapun. hargai kebaikan sekecil apapun. Ya. Kamu seandainya dibantu temanmu, ya kamu jangan berpikir negatif. Oh, kamu harus mengucapkan terima kasih. Karena kemungkinan kamu kesusahan di dalam kamu itu ringannya Allah. Ya. Yang selanjutnya, Melatih empati. yang terakhir, Menyadari keterbatasan diri. kita sebagai manusia harus menyadari keterbatasan diri kita sendiri supaya apa? Kita bisa berpikir positif. Sekarang silakan video ini disimak. Ya, sudah dilihat ya videonya ya. Dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Jangan berburu sangka. Oh iya, berburu sangka dicontohkan di situ dalam hal yang seperti apa? Orang yang tidak dikenal, tiba-tiba ambil kunci kotak, tiba-tiba ambil sendal. Ya, sekarang kita lanjut LKPD. Ya, tadi sudah mendengarkan tentang materinya. Sekarang kita langsung penjelasan mengerjakan LKPD. Ini nanti LKPD tak bagi satu kelompok satu. Silakan didiskusikan. Ya, setelah didiskusikan nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ambil posisi berdiskusi. Silakan nanti ditulis kelompoknya dan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan sini dan di LKPD ini. Petunjuknya, yang pertama, baca dan pahamilah materi tentang husnudon. Ya, dari buku teks tadi, buku paketnya, ya, dan bisa dengan referensi lewat HP. Jadi yang bawa silakan dikeluarkan. Yang kedua, simak studi kasus dan panduan menjawabnya pada lembar kerjanya. Yang ketiga, setelah didiskusikan, ya, berarti studi kasusnya harus didiskusikan, ya, terus temukan makna husnudon berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian apa? Dipresentasikan ke depan. Paham? Silakan mulai mengerjakan. Untuk studi kasusnya, Ani merasa disisihkan teman-temannya karena mereka tak mengajaknya bermain. Misalkan Sani sering tak mengajaknya bermain. Ia langsung menyimpulkan bahwa teman-temannya tidak menyukainya. Itu silakan dijawab sesuai pertanyaan yang ada di jawab. Didiskusikan. Jangan lupa nama kelompok kelas ditulis, ya. Ada kesulitan? Ada ya.
Jangan lupa nama kelompok kelas tulis dan hadis mana yang kamu pakai. Ayo kerjakan. Nah, itu udah dikasihkan sajiwo, tinggal tulis. Ya. Nah, sudah tinggal nomor 6. Nah, pengertiannya apa dalam Quran dan hadis? Tulis. Ya. Ya. Didiskusikan. Jangan lupa nama sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 ya. Siap presentasi? Presentasi, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi. Jawaban nomor 1. Ani merasa teman-teman perkenalkan, nama saya Sinta. Tidak apa-apa. Ayo yang kedua namanya siapa? Perkenalkan nama saya Eni. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Ayu. Baik, keras dong. Ayo. Jawaban nomor 1. Ani merasa teman-temannya tidak menyukainya hanya karena mereka tidak mengajaknya bermain. Padahal bisa jadi teman-temannya tidak termasuk demikian. Nomor 2. Tindakan Ani merasa bagus karena ia langsung menyimpulkan tanpa mencari tahu alasan sebenarnya. Oke. Nomor 3. Ani sebaiknya kerja sama baik. Orang dulu anaknya pasti memberi kepada teman-teman juga tidak langsung mengumpul atau alasan begitu. Nomor 4. Kita belajar untuk tidak cepat berrasa malu dan pentingnya komunikasi agar tidak salah paham. Nomor 5. Dari Al-Quran menerangkan kerja sama baik. Al-Quran ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Al-Islam. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah sebagian perkataan. Nomor 6. Pengertian husnuzon menurut ajaran Islam. Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia, yaitu meyakini adanya kebaikan dalam setiap keadaan dan berusaha memahami orang lain dan pikiran positif. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama di kelompok ini bertanya, mengapa penting kita untuk merasa baik atau husnuzon dalam pergaulan sehari-hari? Berprasangka baik dalam husnuzon sangat penting karena dapat menjaga dan menghindari dari kesalahpahaman dan dapat menciptakan lingkungan yang damai yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, dapat dipahami? Ya, di jelasnya yaitu dengan kita berperilaku
perilaku husnudon, maka lingkungan kita akan menjadi lebih baik, damai, tidak ada permusuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4, cowok-cowok, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan nama saya Alto. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Sasugo. Ani merasa dari teman-temannya karena tidak bisa bermain. Ani sebaiknya bersikap berusaha dan tidak bersikap seuzon. Kami seharusnya bersikap jujur agar tidak menanyakan dulu. Bersikap husnudon, angkuh dan bersih. Surat Al-Hujurat ayat 12. Berprasangka baik atau berbaik sangka yaitu sikap mental yang perlu melihat segala sesuatu secara positif. Tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Mengapa Ani dianggap berburuk sangka atau berujung dalam kasus ini? Ani tidak berprasangka buruk atau seuzon karena ia langsung merasa disisihkan tanpa mencoba mencari kebenaran atau kebenaran kepada yang lainnya. Jika seperti ini bukan salah kamu dan urusan yang bisa berperan. Selanjutnya Ani bersikap seuzon dan mencari menjelaskan secara baik. Ya, jadi pahami siapa ya? Berarti Ani harus bersikap husnudon, boleh berprasangka buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studi kasus ini jelas ya, Ani disisihkan teman-temannya karena tidak diajak bermain. Kemudian dia langsung menyimpulkan bahwa temannya tidak menyukainya. Berarti Ani di sini adalah bersifat betul sekali. Dari presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya betul. Ini adalah salah satu contoh sikap suudon, ya, karena langsung menyimpulkan dia tidak suka aku, seperti itu ya. Yang kedua, seharusnya berarti tindakan itu dikatakan suudon. Bagaimana seharusnya sikap Ani dalam menghadapinya? Ayo, tadi apa? Harus bersabar. Nah, bersabar dan dikomunikasikan. Tidak hanya dia saja ditanyakan, ya aku mau nggak kamu ajak main sih? Komunikasikan dengan baik, pasti akan mendapatkan jawaban yang baik. Terus dari kasus ini apa yang dapat kalian pelajari? Apa tadi? Tidak boleh langsung berpikir negatif, tapi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan langsung berpikir negatif, itu tidak baik. Dari kasus ini ayat mana? Dari apa yang menerangkan tentang husnudon? Ya tadi apa? Al-Hujurat ayat 12. Ya, bagus. Al-Hujurat ayat 12. Ya, di situ sudah diterangkan dengan jelas. Jauhilah prasangka. Berarti jangan didekati, jangan dilakukan karena
dosa ya. Terima kasih untuk kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi. Lanjut ya. Dari tadi yang sudah kita bahas, kesimpulannya apa? Ya. Terus. Oke, itu adalah kesimpulannya. Arti dalilnya jelas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dilarang karena kalau kamu berprasangka kepada orang lain berprasangka buruk, ibaratnya kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Sekarang di sini langsung kita refleksi ya. Ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Sudah paham apa belum? Ya atau tidak? Yang pertama, saya bisa menjelaskan makna husnudon. Ya. Terima kasih. Yang kedua, saya mampu menjelaskan dari Al-Quran dan hadis tentang makna husnudon. Ya. Terima kasih. Yang ketiga, saya akan menerapkan sikap husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena apa? Ketika kita berhusnudon, maka hidup kita akan menjadi tenang. Orang pikirannya tidak pikiran yang negatif. Kalau berpikir negatif itu akan menimbulkan banyak penyakit. Kita main puisis. Ya, silakan scan barcode-nya. Saatnya istirahat pertama. Ya, sudah. Scan dulu barcode-nya. Kodenya saja, kodenya dimasukkan. Sudah. Kodenya dimasukkan. Sudah. Oh, bisa kok. Saya juga bisa. Ya, maju udah bapak berdiri maju. Yang di scan sana. Kira ya. Nah, oke, ditutupi lah. Nah, ditutupi. Ini apa tanda? Yang lain sudah ya. Ayo, tunjukkan yang paling pintar siapa. Oh, nanti ada peringkatnya soalnya. Sudah selesai? Belum ya? Siapa yang dapat 100? Sudah semua? Itu masih jalan itu ada yang belum selesai. Ya. Oke, masih sama. Saya juga masih tetap ya. Oke, Cipau ini siapa? Cipau. Oh ya, oke Cipau. Ya selamat untuk Cipau, Altaf dan Sajiwo. Alhamdulillah untuk Mas Mita sudah 89%. Berarti dari penjelasan tadi bisa dimengerti ya. Jangan lupa penjelasan ini materi ini tidak hanya sebatas materi, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena
bantuan video tentang contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya kurang dan lebihnya guru minta maaf ya. Sudah cukup ya. Sebelum